dari hari ini kita akan bahas tentang alam. Di sini alam terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama isim. Ada yang tahu apa pengertian dari isim? Tahu. Isim apa ya? Sesuatu yang menunjukkan Suatu banget. mempunyai arti yang tersebut tidak Apa ya, Pak? Dan yang kedua pembagian dari alam tersebut ini fi'il, yaitu kata kerja. Yang ketiga huruf. Tapi pada kesempatan hari ini kita cuma membahas tentang apa itu isim. Pengertian dari isim itu sendiri dan jenis-jenis isim. Isim yaitu al-ismun huwa al-kalimatu dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam tuqarn bi zamanin wa an. Isim yaitu kalimat atau kata benda yang menunjukkan makna diri sendiri dan tidak sesuai dengan pengertian zaman. Maksudnya di sini tidak diikuti oleh keterangan waktu. Dia cuma menunjukkan kata benda saja. Contohnya Pak? Yang kedua, ada yang tahu tanda isim? Tanda isim Pak? Ya, Tadi boleh Lampu merah, Pak. Pak. Nah, ada tangannya Pak ya? Yang pertama al-jar. Yang khofat atau jar sama aja. Kofat. Bukan kurofat. Yang kedua tanwin. Yang ketiga alif lam. Yang keempat diawali huruf nida atau huruf panggilan. Yang keempat ini huruf qasam. Apa huruf Pak? Yaitu yang menyebutkan penasibannya seperti waw, sa, dan ba. Yang boleh Pak? Wasabi. Boleh Pak? Itu huruf qasam. Waw itu untuk umum dia. Bisa menunjukkan untuk waktu, misalnya wal atau watuha. Demi sumpah. Itu kan bersumpah kali ya. Sama dengan qasam huruf sumpah. Sumpahnya kan makna dari huruf qasam itu sendiri. Kosam. Kalau kosim. Yang kedua contoh isim. Nah, coba dari adik sekalian apa ada yang bisa menyebutkan contoh isim atau mungkin pernah dijelaskan oleh Ustaz sebelumnya? Ini Pak. HP. Ya, yang lain? Maktabun. Sodik, Pak. Nah, ini contoh isim yang diakhiri oleh tanwin atau yang dimasuki oleh tanda tanwin, yaitu dimasuki oleh huruf dokan, yaitu lam, rajulun. Rajulun. Nah, tanda tanwinnya ini. Itu tanwin Pak. Ya. Kanan. Kemudian yang kedua yang ditandai oleh alif lam, yaitu al-kitab. Ditandanya yang pertama di sini al. Kemudian yang ketiga yang ditandai oleh huruf jar, yaitu ala. Ala. Coba sebutin contoh lain dari huruf jar. Yang bisa? Si Pak. Fi. Misalnya Fi jaybi kolam. ya yang lain? Vijay bin Ukudun. Coba saudara sekalian. Fil aktivasi. Yang lain selesai. Huruf jar kan banyak ya. Seperti min. Zahab tu ilal madrasah. Minal masjid. Kemudian yang keempat yang ditanda huruf nida, yaitu ya Muhammad. Huruf nidanya di sini yaitu ya. Untuk kata panggilan seperti ya Fatimah, ya Ali.
Dan yang selanjutnya ini huruf qasam, yaitu wal Apa dan? Tanya Pak. Huruf benda itu berapa sih Pak? ya, Huruf benda. huruf itu cuma iya. Ya beneran. Iya. Enggak ada. Yakin. Deal. Seperti yang pernah di Bapak baca di buku, huruf kita itu diberikan cuma satu, yaitu iya. Hanya Bapak ada 3. Yang baca lain juga Pak. Coba huruf qasam, yaitu yang ba dengan contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang tak, Allah. ya, Allah nih. Karena huruf ta sama ba itu nggak bisa masuk ke kalimat yang lain kecuali menunjukkan untuk Allah. Beda dengan huruf waw. Kalau huruf waw bisa masuk ke kalimat menunjukkan waktu seperti waktu Artinya Pak, artinya demi waktu. jadi kalau Pauline tadi bilang Bismillah, kemarin berarti artinya gimana? Jadi nama, Ba itu demi nama Allah. bukan dengan apa Pak? Bisa dengan, bisa demi. Oh, artinya bisa berdua. Oh, Pak ngapain, Pak? Ya, yang selanjutnya yaitu isim berdasarkan jenisnya. Coba ada yang bisa isim itu dibagi menjadi berapa? Jenisnya itu ada berapa? Ada 2 Pak. Ya, coba disebutin yang pertama. Isim ma'rifat Pak. Salah, Pak. Dengarkan. Itu terlalu tinggi kalau menjawab ya. ada anak mudzakkar Pak mungkin. Ya, yang pertama itu mudzakkar. Yang kedua mu'annas. Kalau isim isalah itu udah tingginya itu udah tinggi berarti. Oh, gitu Pak ya. Iya. Bukan masuk jenis isim berarti Pak ya. Nah, coba. Karena kan baru permulaan di kelas 7. Nah, coba sebutin. Nah, ini kan contoh-contoh dari yang mudzakkar. Nah, dan ada juga mudzakkar itu yang tambahannya kalau mudzakkar ada yang diakhiri dengan huruf ta. Karena huruf ta itu menunjukkan makna. Coba sebutin yang mudzakkar yang diakhiri dengan huruf thammah buta. Tuh. Ada yang bisa? Hamzah Pak. Hamzah. Hamzah kan masuk anak ya. Ya karena Oh, iya, Pak. Pak, ya saya. Hamzah Pak, Ya. Hamzah. Terus yang lain? Tauha Pak. Iya. Tauha. Toharo. Muawiyah Pak, Muawiyah. Dadah, Pak. Kemudian yang isim muannas. Contohnya Aisyah, Az-Zajadah, Asyam. Kok Asyam sih? Mana Pak? Iya, ini kan menunjukkan dia bentuknya menunjukkan bulan. Bulan itu kan dia kata ini muannas. Ya. Muannas juga. Kan nggak ada tak masuk Pak. Apa dia berpasangan? Mengapa dia Pak Muhammad? Nah, ini kan seperti yang telah Bapak baca. Itu seperti ini contohnya, yang masuk muannas itu yang mana, yang masuk mudzakkar yang mana. Kemudian cara membedakan kata benda mudzakkar dan muannas. Yang pertama, ciri hakiki yaitu dengan melihat jenis kelamin manusia atau binatang, laki-laki atau perempuan. Kemudian yang kedua, ciri majazi yaitu dengan mengelompokkan bahasa. Contoh membedakan kata benda mudzakkar dan muannas yang hakiki. Yang pertama, Muhammad. Kenapa untuk Muhammad di sini? Karena sudah jelas. Di sini Muhammad itu pasti untuk nama laki-laki, bukan untuk yang muannas. Kemudian yang kedua,
Nah ini baru masuk dia ke anak, yaitu Fatimah. Karena udah ada sama gurunya, terus kemudian terjelas bahwa nama Fatimah itu pasti masuk ke perempuan, masuk ke muzakkar atau untuk laki-laki. Kemudian selanjutnya al-mar'atu itu masuk ke contoh mu'annas. Yang keempat azdiku. Nah di sini menunjukkan bentuk, yaitu mu'annas karena azdiku yaitu ayam jantan. Mu'annas muzakkar karena dia menunjukkan bentuk sifatnya laki-laki. Kalau yang perempuan as-sajjad itu. Kemudian yang kelima yakni ar-rajulu. Ini termasuk contoh dari muzakkar. Kemudian yang terakhir itu az-zajjaj. Nah, apa ada yang lain yang bisa menyebutkan contoh dari muzakkar dan muannas? Mazru'ah itu muzakkar ya, Pak? Jamil, Pak. Jamil itu masuk ke muzakkar karena itu sifat dari laki-laki. Itu juga, Pak. Iya. Isim. Isim berarti yang bentuknya kata sifat. Kemudian yang kedua tanda-tanda muannas pada kata. Ada yang tahu tanda muannas? Belum tahu, Pak. Belum Pak, belum tahu. Sama foto, Pak. Ya di sini ada beberapa contohnya. Yang pertama ini diiringi oleh tamar kuto seperti Fatimah atau Nimsahatun, kemudian Mirwahatun. Yang selanjutnya diakhiri oleh Alifun Maksurah. Alif Maksurah. Kemudian yang ketiga apa Pak? Kita itu penjelasannya ada ya. Setelah bubar. Berpasangan. Nah ini misalnya seperti Gelap bener. beda antara langit bumi, panas dingin. Masih perempuan. Kemudian diakhiri oleh memduda. Terus yang diakhiri oleh jamak taksir. Aduh. Sekarang baru kita bahas satu-satu dari tanda-tanda muannas tadi. Yang pertama, contoh muannas yang diakhiri dengan tamar kuto. Yaitu yang pertama az-zajjajah. Ayam betina. Kemudian yang kedua Fatimah. Ini nama orang. Yang ketiga As-Sarwajatu, bermakna badan. Yang keempat Aisyah. Yang kelima Madrasah. Yang keenam ini ada 8 contoh yang menunjukkan muannas yang diakhiri dengan tamar kuto. Kemudian contoh yang kedua yaitu tanda yang diakhiri dengan muannas yang berpasangan. Ya, contoh muannas yang berpasangan seperti an-naru, pasangannya al-jannah. Maksudnya muannas itu. Misalnya seperti tangan, kiri ada kanan.
Sendal tuh Pak. Kalau sepatu ada yang kiri ada yang kanan. Kalau dia kiri itu mau Pak. Oh, itu mana saya? Iya. Kiri. Dan yang kedua yadun. Nah, Mana? termasuk manat juga. Kalau kurus dan pendek. Iya. Nah, yang keempat al-ar atau as-sama. Tuh. Itu pasangan Pak ya? Iya. Yang keempat ainun nada. Kalau telinga Pak? Telinga juga ada yang kiri kan, ada yang kanan. Seperti itu masuk ke mu'annats. Teng. Yang selanjutnya contoh mu'annats yang di jamak taksir, yang dimasuki oleh jamak taksir ini qalamun, aklamun. Ini dia dari bentuk menunjukkan satu dan menunjukkan lebih dari satu. Menunjukkan berapa berarti Pak? Seperti 3, 4, seperti itu sudah menunjukkan dia jamak taksir. Contoh mu'annats kemudian ini yang diakhiri dengan alif maksurah. Ini tadi alif maksurah di akhir. Yang pertama Beri betul. salwa. Nah, di sini menunjukkan buah salwa. Salwa ini huruf alif maksurahnya yang ini. Ada bengkok ya. Iya. Ada bengkong. Kemudian yang kedua contohnya kubro. Kubro. Yang keempat alwab. Yang kelima keempat ulia. Wih, mantap. Fatwa. Ini tanda alif maksurahnya. Ini, yang ini. Kemudian yang selanjutnya contoh mu'annats yang diakhiri dengan alif mafmudah. Mamdudah. Mamdudah. Yang pertama hamrian. Omro. Komer. Hamrian. Kemerian. Omer. Yang merah. Nah, tanda alif mafmudahnya dan mamdudahnya ini. Yang warna hitam. Lagi kentang Pak ini Pak. Obet. Banyak bener. Pantesan banyak. Ya mungkin itu saja pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Atau mungkin ada yang perlu dipertanyakan. Kalau enggak, kita tutup sampai di sini karena waktu udah habis. Adik dia tanya Pak, Lamaan Pak ini katanya. Kan istirahat katanya Pak. mana itu Pak nanya Pak, mana Begitu. kalau misalkan ada seperti maktabah itu artinya misalkan dengan mana misalkan tidak jajah seperti Bapak yang sampaikan tadi, itu ayam itu ada perbedaan nggak ya? Itu masuk mana? Karena menunjukkan tempat itu martabah tadi tempat tapi dia diakhiri dengan martabah beda dengan hamzah tadi kan. Itu walaupun diakhiri dengan martabah tapi karena udah kita lihat dari jenis kelaminnya. Kalau emang dia hamzah itu nama perempuan berarti dia masuk mana? Dan kalau memang hamzah itu masuk nama laki-laki dia berarti masuk ke muzakkar bukan ke muannas. Ya pusing Pak. Ya mungkin cukup kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya yaitu mungkin tentang
isim atau kita bahas ulang tentang isim. Kemudian belum kita tutup, apabila ada kesalahan dari kata-kata atau kata mohon dimaafkan karena semuanya itu datang dari diri saya sendiri. Dan selanjutnya marilah kita tutup dengan sama-sama mendapatkan lafaz alhamdulillah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganyan. Kasi dito. Ini lagi ya kira-kira praktek. Ya nanti kalau sudah PKL ini baru kuat. Saya mungkin ingin sedikit memberikan masukan atau meluruskan. Jadi yang harus kita pahami dari kegiatan ini sebetulnya hanya latihan untuk paling tidak kita itu nanti bisa setelah pulang dari sini bisa berpikir mungkin kira-kira apa yang mungkin menjadi kelemahan dan kelebihan saya. Kemungkinan kalau kita nanti sudah di sekolah itu akan menemukan berbagai macam tipe anak yang mungkin tidak sama dengan di sini kan begitu. Nah oleh karena itu ada dua hal yang sebetulnya coba nanti sama-sama dipahami. Yang pertama, tipe guru itu kan nanti dia berbeda-beda ya. Kita bisa melihat tadi. Ada guru yang dia mungkin ditanya sama murid saja bukannya menjawab, tapi dia itu menjelaskan materi kan. Artinya apa gitu metode yang bisa dia gunakan pada saat dia ngajar, dia lebih cenderung menggunakan apa? Itu kalau seperti itu. Artinya tipe dari masing-masing itu akan sangat berbeda. Ada yang juga mungkin suka jalan ke sana kemari kan guru ya. Ada yang mungkin hanya duduk saja ketika dia menjelaskan. Ada yang mungkin dia lebih nyaman gitu ketika mengajar itu. Dia lebih banyak menerangkan ketimbang memberikan kesempatan kepada siswanya. Nah, pokoknya itu yang bisa mengukur kita. Nah, selain kita bisa memahami, bisa mengetahui tipe kita masing-masing, kemudian kita juga harus bisa memahami tipe siswa itu. Jangan kita paksakan ketika kita ngajar, kita misalnya senangnya berceramah. Tadi itu bisa ada guru yang dia menjelaskan dari awal sampai nanti malam penutupan dia hanya menjelaskan, tapi kita tidak diberikan kesempatan untuk bagaimana dia mengekspresikan, mungkin bertanya kan dan lain sebagainya. Tapi jangan juga mungkin justru siswa yang aktif malah, artinya yang menjelaskan dan sebagai guru hanya diam jangan. Nah itu tipe-tipe itu yang harus kita pahami. Ada siswa yang dia mungkin cara belajarnya itu lebih senang apa? Lebih senang mungkin kita yang banyak menjelaskan kan, ketimbang dia. Ada juga yang mungkin saya ini bagaimana aktif dalam kelas. Ada yang mungkin kita harus memahami tipe kita dan kita harus memahami tipe peserta didik kita. Itu harus paham. Kemudian yang kita evaluasi dari kegiatan ini, yang pertama sebelum nanti praktek PKL dilaksanakan, secara umum sebetulnya ya sudah insya biasa. Tapi yang perlu di sini dipahami lagi semuanya lah. Jadi persiapan mengajar itu yang perlu dipersiapkan. Yang pertama itu yang saya garis bawahi di sini. Jadi mengajar termasuk tadi itu. Metode yang kita gunakan itu apa gitu? Ini kan kita kan mau ngajar bahasa Arab ya. Mau ngajar bahasa Arab, bukan ngajar yang lain maksud saya.
Kalau mengajar bahasa Arab, jadi usahakan, seperti yang pernah saya sampaikan, paling tidak disikirkan lah ketika salah atau mungkin bertanya gitu dengan bahasa Arab. Jangan sampai dari awal sampai akhir itu bahasa Indonesia semua. Ya. Paling tidak mereka nanti setiap ada setiap pertemuan kita itu memiliki satu mufradat paling tidak kesempatan untuk menggunakan bahasa Arab. Kemudian bisa aksen biasakan ketika masuk kita dengan bahasa Arab. Ya, jadi itu yang harus kita pahami, harus kita miliki. Kita itu mengajar bahasa Arab. Maka paling tidak coba disisipkan sedikit-sedikit bahasa agar anak-anak itu terbiasa mendengar kosakata bahasa Arab itu paling tidak aksen itu. Maka ketika kita setelah PKL, mungkin kan guru yang lain akan menggunakan bahasa yang ini tidak seperti kita. Kalau kita sudah biasakan, insya Allah. Nah, kemudian yang harus kita pahami, di sini bagaimana itu? Kita itu bisa meyakinkan peserta didik kita itu meyakinkan maksud saya itu. Ini kaitannya dengan kemampuan kita, penguasaan bahan ajar, kompetensi yang kita miliki. Bagaimana anak-anak itu akan yakin dengan kita kalau kita misalnya kemampuan kita terhadap materi itu tidak menguasai, itu akan sangat tidak meyakinkan siswa terhadap kita nantinya. Dalam proses pembelajaran misalkan jangan banyak terlalu misalnya bertanya, jangan mungkin kalau misalnya waktunya terlalu tidak begitu banyak, jangan lupakan untuk banyak-banyak main game. Boleh main game, tapi itu hanya untuk menstimulasi siswa bagaimana dia bisa memiliki semangat untuk belajar. Kemudian yang selanjutnya persiapan mengajar dan materi ajar. Nah, materi ajar itu sangat penting. Jadi sebelum kita ngajar materi apa yang mau kita sampaikan, gitu. Kalau materi berkaitan dengan misalnya luar, ya luar. Bagaimana langkah-langkah pembelajarannya? Itu kan tertuang di dalam apa? RPP. Iya. Jadi poin yang selanjutnya yang harus dipersiapkan adalah perangkat. Di perangkat pembelajaran itu kalau yang saya lihat di sini, ini ada yang tidak ada metodenya. Artinya, ketika kita tidak menuangkan di sini, kita itu belum punya gambaran. Kalau Sarah yang misalnya tadi, dia pakai metode apa? Misalnya istimewa atau seiring. Kalau pakai metode istimewa itu kan artinya gini, ini kaitannya nanti dengan evaluasi. Kita mungkin menjelaskan atau membacakan, mungkin mufradat, mungkin qiraat ya. Kemudian kan yang lain nanti menyimak. Bagaimana evaluasinya dari itu? Yang kita tanyakan arti atau makna dari kata itu apa? Artinya ketika siswa nanti bisa menjawab, berarti kan dia bagus memperhatikan, mendengarkan. Kalau dia tidak bisa menjawab, berarti kan siswa itu tidak perlu memperhatikan. Mungkin memperhatikan dia itu apa istilahnya? Susah nyambungnya. Nah ini yang saya bilang tadi, kita itu harus paham dengan karakter siswa, tipe belajar siswa. Nah di sini akan punya guru. Itu mungkin masukan-masukan dari saya. Yang jelas sudah cukup mengarahkan yang baik lah dari latihan ini. Tinggal bagaimana mempersiapkan kembali. Kalau yang misalnya nanti kita belum menguasai materi dari sekarang sudah sering baca, sudah sering belajar. Dan itu biasanya nanti di sekolah sudah mempersiapkan silabus yang mungkin materi-materinya itu belum kita pernah tahu. Mungkin kalau di sini bisa kalau di sana nanti misalnya apa? Ya hal-hal yang mungkin bisa diambil materi-materinya tinggi, materinya dari sekarang pembahasan materi itu masih sehingga ya itu tadi kita bisa meyakinkan siswa. Makanya nanti coba kira-kira ditanyakan ini ditanyakan disebutkan itu di sekolah-sekolah penulisan. Mungkin itu pengantar dari saya. Ada yang Iya,
bisa juga apa ya? Dia nggak mau gitu. Tapi ininya sebenarnya itu kalau ditulis dia percaya diri. Nah, diusahakan ditunjuk sehingga dia mau. Kemudian kalau materi ada yang tidak kita bisa, saya sudah pernah menyampaikan, jangan sampai apa gitu akibatnya. Ketika kita tidak bisa, kita memaksakan diri untuk menerjemahkan arti yang kita tidak tahu. Mungkin saja kan setelah itu sebetulnya tadi itu menjerumuskan kan, bisa kan? Padahal dia sebenarnya artinya tahu siswa itu kan, tapi dia ingin mengerti bagaimana kemampuan guru. Bagaimana kalau misalnya ada siswa yang lain itu tahu artinya, dia kemudian akan apa? Dia akan makanya pintar-pintar di sini guru kalau kira-kira kita tidak tahu artinya bisa kita lemparkan tadi itu, tapi kekurangannya kalau kita lemparkan ke siswa, balik ke siswa itu tadi. Nanti malah justru kita yang diyakinkan oleh siswa padahal sebetulnya itu artinya salah. Terus gimana kalau misalnya sudah seperti itu? Ya sudah, mungkin tidak sampai tidak seperti yang lain juga seperti itu. Kalau misalnya memang nanti tidak yakin, ya sudah mungkin itu nanti untuk ya pembahasan. Intinya di sini apa? Berarti kan itu tadi persiapan guru. Kalau udah masuk sebenarnya, kita udah ngaji, kita lagi gede. Kalau di depan kelas itu masuk, udah rancangan guru itu kadang kita sejalan gitu. Sebenarnya nggak sesuai rancangan yang dirancang itu. Mungkin kalau kualitas memang berbeda ya dengan yang dibayangkan. Itu nanti mungkin teman-teman kalau memang PKL, karena kita materialnya rapi gitu kan, rapi dan sebenarnya rapi semua. Ketika kita masuk kelas, kondisinya berbeda dengan yang dipikirkan gitu kan. Makanya kadang-kadang harus ada strategi lagi bagi pembelajaran ya. Ketika kondisi itu RPP yang kita buat itu nggak sesuai dengan kondisi. Makanya nanti di dalam tengah-tengah pembelajaran itu ada perubahan gitu. Kadang nggak sesuai dengan RPP, makanya kan kadang sering kita alami gitu di kelas yang dirancang itu karena mungkin kondisinya berbeda, murid-muridnya mungkin terlalu gaduh ya, waktu kita untuk ada lagi yang jadi memang betul bisa jadi apa yang disampaikan Pak Erik tadi, kita sudah rapi membuat RPP gitu kan, langkah-langkahnya, metodenya, ternyata di lapangan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka di sini akhirnya yang akan timbul itu apa? Strategi. Metode sudah ada, tapi strategi ini biasanya di sini tidak akan tertulis. Yang tertulis itu metode pembelajaran. Ya. Metode apa? Pembelajaran. Contoh sekali lagi, kalau kita misal ingin pakai metode istimewa. Istimewa itu kan sebetulnya mendengar ya. Bagaimana ketika kita sudah tulis, ternyata di luar sana dekat kelas itu gaduh, tidak mungkin untuk bisa kita laksanakan. Strategi apa yang bisa kita gunakan? Gitu. Kira-kira strategi apa itu? Dalam pembelajaran bahasa Arab Jawab. kan ada metode istimewa. Nanti itu ada turunan-turunannya, misalnya begini. Metode istimewa. Di dalam istimewa itu bagaimana memahirkan siswa agar siswa itu mampu memiliki kemahiran mendengar. Kalau gaduh kita menjelaskan kan nggak mungkin ya. Kalaupun terdengar itu tidak akan jelas. Maka harus apa yang kita gunakan? Ya di sinilah nanti akan muncul strategi.
Strateginya bagaimana cara proses pembelajarannya? Tanya jawab. Tanya jawab. Misal, kalau di dalam bahasa Arab itu, strategi pembelajaran bahasa Arab bisa begini. Misal ada apa tadi? Istimewa. Dalam pembelajaran bahasa Arab, kalau ingin memahirkan ini, maka kita bisa menggunakan penjelasannya begini. Ada penjelasan strategi yang bisa benar, kemudian ulang, dan ucap. Apalagi misal strategi pembelajaran yang selanjutnya hanya sampai di sini saja, dengar ulang. Nah, sampai ini saja, dengar ulang ucap. Kan kita ingin mengetahui dengar ulang ucap. Sekarang misal begini, saya mungkin menjelaskan, itu kan tadi karena gaduh suasananya ya. Jadi memang itu akan sangat kecil kemungkinan untuk berhasilnya itu materi yang kita sampaikan. Maka di sini akan muncul strategi di mana caranya kita bisa memainkan peran untuk bisa informasi itu sampai kepada audiens. Contoh kita menjelaskan seperti ini, kan juga mendengarkan. Nah kemudian coba kalau kita sudah jelaskan seperti itu, paling tidak nanti kita akan bisa mengetahui apakah berhasil atau tidak. Ya kemungkinan tadi kan saya bilang kalau keberhasilan itu akan sangat kecil untuk bisa berhasil. Nah setelah kita mungkin sampaikan atau kita jelaskan, mereka kan mendengar. Tidak sampai di situ, jadi coba diuji mereka dengan cara seperti apa? Mengulang atau mengulang materi yang mungkin kita tadi ucapkan. Misalkan tentang apa? Tentang teks, tentang mufradat. Kita menjelaskan, mereka coba mengulangi, kemudian dan suruh mengucapkan. Itu bagian dari contoh misalnya begini. Saya tadi mengucapkan apa? Misal begini, saya menjelaskan tentang isim. Tadi siapa yang materinya itu? Banyak. Misal Resi menjelaskan tentang isim. Isim itu apa? Kata benar. Isim itu terbagi menjadi berapa? Isim? 2. Misal ada 3. Itu dilihat dari Jenis. jenisnya. Dari bentuk jenisnya. Setelah itu, ini kan penjelasan. Kemudian coba disuruh mengulangi. Artinya ketika kita sudah menjelaskan seperti itu namanya strategi nanti. Nah, itu. Jadi strategi itu biasanya, tapi tidak. Kalau dalam pembelajaran metode itu sudah pasti adanya, tapi strategi itu biasanya nanti dia tidak semuanya dalam proses pembelajaran itu akan muncul akan ada. Tapi itu kalau ada hal-hal yang kadang-kadang tidak memungkinkan baru strategi itu akan ada dengan sendirinya. Seperti itu. Yang penting itu penguatan materi saja. Artinya dalam kita menganggap pada siswa itu lebih kita berikan penguatan kelas gimana? Kalau dalam proses belajar mengajar, justru yang ditekankan ini selain kita tadi memahami tipe anak, juga bagaimana kita memiliki kemampuan penguasaan bahan. Artinya kalau kita sudah memiliki kemampuan itu, biasanya kita itu akan bisa membaca. Kira-kira siswa ini bisa nggak dengan materi yang mungkin ingin saya sampaikan? Keluarin. Tapi biasanya nggak mungkin lah kita memaksakan bahan pelajaran yang mungkin itu tidak atau belum bisa dipahami oleh siswa. Artinya materinya akan sesuai pasti dengan kemampuan siswa. Kalau siswa MTS, ya materinya harus disesuaikan.
kadang ada guru yang memaksakan mungkin ya, memaksakan ininya dalam tanda kutip, yang diukur itu yang kemampuan dia ya, bukan kemampuan siswa yang diukur. Dan materi ini harus selesai harus untuk pertemuan misalnya. Padahal itu materinya memang banyak, jadi ada memang sudah beberapa pertemuan untuk menyelesaikan itu. Jadi kadang-kadang ada yang itu yang jadi bahan ukuran itu dirinya sendiri, oh ini mudah maksudnya dalam tanda kutip dia, tapi kalau buat murid kan mungkin berbeda. Jadi tidak mengukur guru, kemampuan murid. ada yang lain? Jadi soalnya intinya sudah siap lah ya. Sudah siap ya intinya. Insya. Oke, jelas. Dari sekarang itu tadi belajar, kemudian juga bagaimana membuat RPP yang baik dan benar, dan RPP itu sekali lagi sebagai pegangan kita, pegangan guru. RPP nanti dibuat jangan sampai di akhir PKL. Banyak dari kejadian nanti gitu. Akhirnya apa? Dibuat kalian. RPP itu diusahakan setiap kita mau masuk praktek PKL, praktek ngajar, dibuat. Jadi dari rumah sudah bawa RPP. Langsung nanti diberikan ke guru kamu. Setiap pertemuan seperti itu. Jadi dicicil, jangan sampai langsung. Saya rasa itu mungkin mudah-mudahan tadi masukannya dari teman-temannya, dari saran-saran ini, mudah-mudahan itu nanti akan bisa jadi bekal. Untuk hari ini mungkin kita cukupkan ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Dan mohon maaf kalau mungkin ini waktunya kita terlalu lama ya, terlalu lama sampai jam 1-an. Tapi insya Allah ini bisa mudah-mudahan kita sia-sia. Ya, dicatat sebagai amal ibadah ya. Salah gitu. Ya, ini mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.